Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga hari ini lancar. Allah berikan kita waktu yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Dan kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan menghirup udara, diberi kesempatan untuk masih bisa bicara, dan banyak lagi kesempatan yang Allah titipkan untuk kita. Karena bisa kita lihat di rumah sakit atau di luar sana, di luar dari kita, yang mungkin hari ini Allah ambil nikmat atau kesempatan sehatnya sehingga mereka di rumah sakit, dan juga bisa kita lihat orang-orang yang mungkin tidak diberikan kesempatan untuk belajar. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk belajar. Dan bagi anak-anak ibu yang hari ini mungkin lagi kurang enak badan, kurang fit kondisi tubuhnya, semoga Allah berikan kekuatan dan segera pulih. Materi kita hari ini berkaitan dengan pentingnya meneguhkan niat. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang pentingnya materi kita hari ini tentang pentingnya meneguhkan niat. Kenapa pentingnya meneguhkan niat ini kita bahas dalam layanan konseling secara klasikal pada pertemuan ini? Karena seperti yang kita pahami secara bersama bahwa apapun yang kita lakukan itu mestinya didasari oleh niat yang baik. Dan tujuan dari materi kita yang dibahas hari ini itu berkaitan dengan yang pertama itu kita akan harapannya Ananda memahami apa itu niat. Jadi di sini tujuannya agar siswa memahami pengertiannya. Nah, di sini agar siswa memahami pengertian niat. Dan yang kedua, agar siswa ini memahami niat. Yang berikutnya, agar siswa memahami pentingnya niat. Dan yang ketiga, agar siswa memahami cara setelah pembelajaran ini diharapkan Ananda bisa memahami pengertian niat. Kenapa? Apa itu niat? Yang kedua itu agar memahami pentingnya niat. Dan yang ketiga itu agar siswa memahami cara meneguhkan niat. Nah, ini yang akan kita bahas secara bersama, yang nantinya Ananda akan memberikan tanggapan pada form Google Classroom yang nantinya disediakan. Oke, ini bisa dipahami ya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama itu tentang pengertian niat. Niat itu mungkin istilah yang sudah tidak asing bagi kita semua ya. Nah, di sini disebutkan bahwa niat itu adalah tekad yang dari hati untuk melakukan sesuatu saat pekerjaan itu akan dimulai. Jadi suatu tekad,
itu niat itu disebut dengan tekad juga, yang muncul dari hati kita untuk melakukan sesuatu saat pekerjaan mulai dilakukan. Nah, dalam menuntut ilmu, niat ini ada baiknya diucapkan atau dituliskan. Kenapa? Agar kita bisa memiliki dorongan yang kuat dari dalam diri kita untuk melakukan hal yang sudah kita tekadkan. Nah, dikaitkan dengan Ananda sebagai siswa, niat dalam menuntut ilmu ini tentu saja bertujuan untuk mengurangi kebodohan, menambah wawasan, pengetahuan, dan juga menambah keterampilan. Nah, kenapa niat dikatakan sebagai suatu tekad dari hati? Misalnya, Ananda hari ini belajar BK misalnya, ada jam khusus BK tatap muka secara klasikal. Nah, kalau niatnya hanya sekedar untuk mengisi kehadiran, maka sikap yang Ananda munculkan hanya sekedar itu. Beda halnya ketika Ananda masuk ke pembelajaran di jam BK itu untuk mendapatkan sesuatu yang baru, maka dorongan untuk lebih ingin tahu itu akan muncul. Selanjutnya, yang kedua, pentingnya niat. Kenapa niat itu penting? Yang pertama itu agar bisa membuat pekerjaan yang tampak sederhana dan remeh menjadi pekerjaan yang bernilai, serta pekerjaan yang agung. Selanjutnya, dapat membangun keteguhan dan membuang keraguan, serta terkandung harapan bahwa apa yang dilakukan akan bermanfaat bagi masa depan, keluarga, lingkungan, bangsa, negara, bahkan kemanusiaan dan peradaban. Nah, di sini ada sebuah buku yang menuliskan sebuah ayat 30 ini dari sebuah buku Alfu Kalimat Ma'rifatul. Nah, di sebuah nasihat yang di sini sampaikan bahwa layas tahiyana ahadun izalam ya'lami syai'an an yata'allamahu, yang diartikan janganlah sekali-kali seseorang malu untuk mempelajari sesuatu ketika tidak mengetahui sedikit pun tentang hal itu. Jadi ketika kita memang tidak memahami suatu materi atau tidak memahami suatu pelajaran, tidak memahami suatu ilmu, jangan pernah malu untuk mencari tahu, menimba ilmu, dan menguasai pengetahuan tersebut. Selanjutnya, nasihat yang kedua, rubba amalin sagirin tu'zi muhu niyatu warubba amalin kabirin tusgiruhu niyat, yang artinya berapa banyak pekerjaan remeh jadi bernilai karena niatnya, dan berapa banyak pekerjaan besar jadi remeh karena niatnya pula. Nah, Ibu ulangi, berapa banyak pekerjaan remeh jadi bernilai karena niatnya, dan berapa banyak pekerjaan besar jadi remeh karena niat pula. Nah, di sini dijelaskan bahwa niat itu penting dalam membangun keraguan-raguan. Misalnya, ketika kita merasa pelajaran itu tidak penting, atau kita merasa saya mesti pelajari atau enggak ya. Nah, ketika kita mulai teguhkan niat kita, oke, hari ini saya harus menguasainya, atau hari ini saya harus menyiapkannya. Jadi dorongan untuk menyelesaikan itu bisa diikuti oleh fisik yang lebih bertenaga untuk melakukan. Selanjutnya, yang ketiga, cara untuk meneguhkan niat. Seperti yang dijelaskan di awal, agar kita bisa menuliskan, bisa di buku, di dinding, atau kita lihat tokoh-tokoh inspiratif kita. Misalnya ada yang kagum dengan semangatnya B.J. Habibie, itu bisa menempel dan melihat beliau dengan keteguhan, kesungguhan, dan juga kekreatifannya. Oke. Untuk hari ini materi tentang meneguhkan niat ini Ibu bahas berkaitan dengan
banyak hal selama belajar online ini yang tidak kita senangi. Misal, mulai ada beberapa siswa yang mengeluhkan selama belajar online ini tidak nyaman, tidak bisa ketemu sama teman-teman, tidak bisa untuk berinteraksi langsung dengan guru, pelajaran mungkin tidak terkuasai dengan baik. Nah, tuntutannya sekarang dan mungkin dimanapun mungkin ya, tidak ada tuntutan yang pasti yang mengatakan kamu harus menguasai semua ilmu yang diberikan. Namun harapannya kamu harus mengikuti semua proses yang diberikan. Kenapa seperti itu? Karena untuk menguasai semua pelajaran dan mendapatkan hasil terbaik di semua pelajaran, mungkin itu tidak mudah.